Selamat siang Ibu. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu telah meluangkan waktu untuk pertemuan kali ini. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Di sini saya ingin menyampaikan mengenai perkembangan Ibu Dani selama 1 semester ini. Sebelumnya, apakah saya boleh bertanya bagaimana perkembangan Ibu selama di rumah atau aktivitas apa saja yang Ibu perhatikan? Sejauh ini saya melihat dari itu kalau masalah olahraga saya emang suka banget, apalagi main bola tuh dia suka banget gitu. Tapi kalau buat belajar, ngerjain tugas, apalagi yang membaca-baca gitu, dia kayak nggak tertarik karena susah banget gitu. Oh iya, agak kurang ya Bu ya. Sepertinya apa yang Ibu amati ini juga sejalan persis sama apa yang saya perhatikan pada saat di sekolah. Dan ini sangat bersemangatnya luar biasa kalau pada saat aktivitas fisik, terutama itu pada pelajaran olahraga. Memang olahraganya kan bagus ya buat alhamdulillahnya, tapi kalau buat pelajaran lain itu yang akademik gitu. Jadi Bu, selama saya melakukan pengamatan keteladanan ini selama 1 semester, Dani memang mengalami beberapa tantangan, khususnya di dalam bidang akademiknya. Dani juga masih cukup kesulitan untuk membaca, dan juga pada saat menulis, dan ini membutuhkan waktu yang lama jika dibandingkan dengan teman-temannya. Pada saat saya belajar menulisnya pun, dan ini tidak dapat menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Saya sangat paham mengenai kekhawatiran Ibu. Untuk nilai-nilai pun masih, maaf Bu, masih di bawah rata-rata kita untuk mata pelajaran yang menggunakan kemampuan membaca dan menulis. Tetapi ada yang harus Ibu tahu mengenai Dani, bahwa Dani ini menunjukkan bakat yang memang sangat luar biasa di dalam bidang olahraga. Dia ini sangat bersemangat dan prestasinya pun dalam bidang ini juga amat sangat luar biasa. Semoga kami ingin mengenai caranya buat kita ini mau ngerjain tugas ya. Dia kalau belajar ngerjain tugas, PR-nya, belajar itu pasti kayak nolak, susah banget gitu. Kayak aku menurut. Oh iya Bu ya, jadi selama ini Ibu merasa kesulitan ya Bu mendampingi dan belajar dikarenakan kesibukan Ibu dan Bapak bekerja. Dan ketika ada waktu pun Dani malah menolak diajak belajar bersama, bukan gitu Ibu? Iya. Saya ingin bertanya Ibu, apakah saya boleh tahu bagaimana cara Ibu mengajak Dani untuk belajar? Biasanya setelah dari pulang sekolah, kami langsung nyuruh dari buat belajar. Kalau misalnya ada PR, ada tugas dikerjain. Tapi dari itu kayak dia capek. Kalau enggak ya dia main. Oh iya Bu, jadi berarti setelah saya amati, ya Bu dari pengalaman yang disampaikan kepada saya, ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, yaitu Dani ini mengalami kesulitan membaca dan menulis, dan ini Bu sangat berpengaruh ke prestasi akademiknya. Terus yang kedua, Dani juga memiliki kelebihan dalam bidang fisik dan bidang olahraga. Terus Ibu yang ketiga, ada tantangan dalam pendampingan belajar di rumah yang dikarenakan faktor kesibukan Ibu dan juga Bapak Bu ya, dan penolakan Dani pada saat diajak untuk mengerjakan tugas ini. Jadi
jadi di sini saya menyarankan kita bisa melakukan beberapa pertemuan lagi untuk membahas mengenai pendampingan belajar yang tepat untuk ini. Dan kita juga dapat memanfaatkan mengenai kesukaan Dani pada bidang olahraga ini sebagai pendekatan untuk belajarnya. Nah, apakah Ibu bersedia untuk melakukan pertemuan selanjutnya? Nah, alhamdulillah ya Bu, bagus sekali Ibu. Saya sangat menghargai keinginan Ibu untuk membantu perkembangan Ibu. Berarti minggu depan kita ketemu lagi ya Bu? Nanti saya izin pamit dulu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu sudah mau datang lagi buat cerita pada ini. Gimana kabar Ibu, Bapak, Ibu? Alhamdulillah baik Ibu. Sejak ngobrol kemarin, kami jauh lebih memperhatikan proses belajar Dani. Ternyata benar ya, dia tuh suka banget fokusnya. Alhamdulillah, berarti Bapak sama Ibu sudah lebih bisa perhatian ke Dani. Ibu boleh sering-sering bagaimana kesulitan dalam mengajak belajar, mengajari Dani di rumah. Yang dan itu kalau diajak baca sebentar aja tuh udah bisa. Diajak nulis juga baru sebentar dengan capek. Padahal nulis kan dari menit udah gitu. Itu jadi terdepan sendiri gitu Bu. Jadinya ya kami marahin aja dia. Saya jadi Bapak Ibu tuh berpikir, kenapa nih anaknya nggak bisa gitu. Gimana mau ngajar lingkungan yang lainnya ya. Saya paham juga berarti Bapak Ibu kan hidup juga gitu. Pasti makin susah lagi nih buat bagi waktunya, jadi pasti capek juga gitu. Kalau dia itu rasanya pengen aja. Ya tapi ini nggak mau ya saya tinggal terus. Walaupun Bapak Ibu tak bilang kita, tapi kayak tetap peduli gitu, kayak peduli dari Ibu masih mau ngajari gitu. Nggak tahu caranya gimana. Tapi juga setuju. Nah, mungkin kita udah bisa mulai diskusi ya, cara untuk mengajarkan dari biar dia mau untuk belajar. Pertama kita tuh harus bikin suasana yang menyenangkan gitu untuk Dani. Saya dan Dani itu memang suka olahraga, suka bergerak. Jadi kita pembelajarannya itu harus banyak gerakannya gitu biar Dani ini mau buat belajar, gak bosan, terus mau fokus juga. Misalnya nih kayak baca sambil lompat atau sambil main bola. Maksudnya? Maksud saya itu misalnya kita sediain kartu yang ada hurufnya atau satu kata atau kalimat gitu kayak itu tuh misalnya Ibu nggak ada waktu buat bikinnya, bisa aja beli, saya banyak aja jual di toko atau di e-commerce. Kayak kartu-kartunya itu berisi kayak ada konten misalnya kayak transportasi, buah-buahan, sayuran, ternak, kerja, huruf, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kita sambil mengarahkan kartu itu ke Dani buat dia baca atau dia sebutkan gitu, sambil dia melakukan aktivitas yang menyenangkan untuk dia, kayak yang gerakan itu kayak lompat tali tadi gitu, kayak atau tebak-tebakan kata mungkin juga bisa Bu. Kalau main bola tadi itu misalnya kan kita sudah menyiapkan nih kayak kartu-kartunya itu yang berisi kata-kata, tapi kita acak gitu, terus kita suruh Dani ini buat kayak susun kalimat gitu. Kalau kalimatnya sudah bagus gitu, nah baru kita izinin Dani buat lempar satu bola gitu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Oh gitu ya. Tapi kita harus memperhatikan durasinya, jangan terlalu lama, soalnya anak seusia Dani ini pasti udah bosan dan juga jadinya kurang fokus kan Bu. Mungkin misalnya nih kayak kita kasih waktu 15 menit dulu buat games itu gitu, habis itu kita istirahat baru lanjut lagi.
sih kamu langsung dulu dia belajar dengan 1 jam ya, Bu? Pantes aja ya. Biasanya anak-anak seperti Dani yang memang kurang berminat untuk belajar, apalagi di menulis, membaca, pastinya bosan 1 jam duduk aja terus melakukan hal yang dia tidak sukai gitu. Kalau boleh tahu gimana sih pendampingan Bapak Ibu dalam mengajari Dani ini di rumah, dan juga biasanya kapan aja sih waktunya Bapak Ibu mendampingi Dani belajar? Biasanya sih malam ya, Bu, habis pulang kerja, sekitar jam 8-an. Ya gitu, biasanya jadinya udah ngantuk. Oh, kalau jam 8 malam tentu saja anak sosial Dani itu sudah mengantuk, Bu, dan juga fokus. Saya menerapkan untuk Bapak Ibu mendampingi Dani belajar di sore hari ataupun weekend. Kalau weekend mungkin bisa ya, Bu. Baik, mungkin menurut saya sudah cukup nih Bu untuk kita membahas tentang strategi untuk pembelajaran Dani di rumah. Apakah Bu masih ada? Baik, mungkin akan saya rangkum saja Bu. Yang pertama itu sesi pembelajaran itu 10-15 menit agar Dani ini tidak masih fokus gitu Bu, tidak bosan. Dan juga setelah satu sesi itu istirahat, kemudian lanjut lagi gitu Bu. Dan kedua, pilih waktu pembelajaran itu di saat Dani masih bersemangat. Kalau lelah itu nggak usah soalnya kan kayak nanti pembelajaran juga nggak masuk gitu ke Dani. Dan yang terakhir itu kita harus bikin suasana yang menyenangkan untuk Dani. Misalnya kayak yang melakukan pembelajaran yang banyak gerakannya gitu Bu. Jangan memaksakan Dani atau menekan gitu. Nanti anaknya mungkin makin tidak mau belajar gitu. Dan yang paling penting itu Bapak atau Ibu harus sabar gitu untuk mengajari Dani. Pastinya di awal-awal dia tidak langsung menurut gitu Bu. Pastinya perlu waktu proses. Menurut Ibu, apakah bisa saja diterapkan Alhamdulillah, saya senang sekali Ibu mau gitu untuk mencoba mendukung Dani dalam proses pembelajarannya. Kan memang jarang ada orang tua yang mau gitu. Apakah Ibu ada pertanyaan? Mungkin kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk membahas gimana perkembangan Dani setelah Ibu menerapkan strategi yang sudah kita bahas. Saya terima kasih juga karena Ibu sudah mau menyempatkan waktu untuk datang lagi bertemu saya. Juga mungkin bisa saja Ibu ataupun Bapak mencatat kendala-kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses pembelajaran Dani di rumah. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Bagaimana penerapan strategi belajar untuk Dani minggu lalu? Beberapa kemajuan, tapi juga beberapa kendala. Kami sudah mencoba beberapa strategi yang Bu Guru sarankan. Alhamdulillah, saya senang mendengar adanya kemajuan yang ditunjukkan Dani. Bisa Bapak ceritakan lebih detail kemajuan apa yang terlihat dan kendala yang dihadapi? Kemajuannya, Dani lebih mau diajak belajar dengan sistem reward yang Bu Guru sarankan. Dia juga tampak menikmati belajar dengan cara-cara yang melibatkan aktivitas fisik. Tapi kendalanya, kami kesulitan konsisten menerapkannya setiap hari karena pekerjaan. Kadang kami terlalu lelah untuk membuat belajar jadi menyenangkan. Saya mengerti kendala yang Bapak dan juga Ibu hadapi. Membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan memang membutuhkan energi besar,
apalagi jika sudah seharian beraktivitas. Iya Bu, kami senang melihat Dani lebih bersemangat belajar. Tapi bagaimana agar kami bisa lebih konsisten menerapkannya? Kami juga masih kesulitan saat mengajari Dani membaca. Kami tidak tahu metode yang tepat. Jadi, selain kendala waktu dan energi, Bapak dan juga Ibu juga merasa kurang menguasai metode mengajar membaca yang tepat untuk Dani. Bagaimana jika kita coba menyusun jadwal yang lebih realistis sesuai kondisi Bapak dan juga Ibu? Mungkin tidak perlu setiap hari, tapi yang penting konsisten pada hari-hari yang ditentukan. Itu ide bagus Bu. Mungkin kami bisa fokus mendampingi belajar Dani di weekend saja. Betul sekali Bapak. Lebih baik sesi belajar yang berkualitas meskipun tidak setiap hari, daripada setiap hari tetapi tidak efektif karena Bapak dan Ibu sudah lelah bekerja. Untuk membaca, Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode permainan, misalnya permainan balap kata. Jadi, disiapkan terlebih dahulu kartu-kartu yang berisi kosakata. Kemudian kartu-kartu tersebut diletakkan di lantai dan disusun secara memanjang. Masing-masing pemain berdiri di depan kata pertama. Apabila pemain berhasil membaca kata tersebut dengan benar, maka ia dapat maju ke depan kata selanjutnya. Nah, siapa yang paling cepat sampai di kata terakhir ialah pemenangnya. Itu terdengar menyenangkan. Kami akan coba. Bagaimana dengan kemampuan menulis Dani Bapak? Apakah ada perkembangan? Untuk menulis masih lambat sekali Bu. Dia sering mengeluh tangannya pegel. Untuk masalah menulis, kita bisa mulai dengan aktivitas untuk memperkuat otot tangannya terlebih dahulu. Misalnya meremas kertas atau bermain plastisin. Sepertinya cukup sekian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Berdasarkan hasil diskusi kita hari ini, saya bisa menyimpulkan beberapa poin penting. Yang pertama, Dani sudah menunjukkan respon positif terhadap strategi belajar yang menyenangkan. Yang kedua, kendala utama adalah konsistensi karena keterbatasan waktu dan energi. Yang ketiga, kita akan fokus pada jadwal belajar yang lebih realistis, mungkin lebih intensif di hari weekend. Yang keempat, untuk membaca akan menggunakan metode permainan. Dan yang terakhir, untuk menulis akan difokuskan pada penguatan otot tangan terlebih dahulu. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak tanyakan atau diskusikan kembali? Saya rasa itu sudah cukup jelas Bu. Terima kasih banyak atas sarannya. Kami akan coba terapkan metode-metode ini. Sama-sama Bapak. Kita akan bertemu 2 minggu lagi untuk melihat perkembangannya. Silakan catat perkembangan apa saja yang ada dan kendala yang Bapak hadapi. Selamat siang Bu, senang bisa bertemu Ibu lagi. Bagaimana kabar Dani? Selamat siang juga Bapak. Baik-baik saja. Dan sebenarnya ada banyak kemajuan dalam 2 minggu terakhir ini semenjak kami menerapkan saran-saran yang Bapak berikan dan hasilnya sangat luar biasa. Wah, senang sekali bisa mendengarnya. Sedikit akan lebih detail lagi tentang kemajuan yang Dani tunjukkan. Kami mulai konsisten mendampingi Dani belajar di weekend minimal 3 sesi 20 menit dengan istirahat di antaranya. Kami juga menerapkan metode belajar sambil bergerak yang
Bapak sarankan. Sekarang Dani mulai belajar membaca kata-kata sederhana dan menulis meskipun masih sangat pelan. Yang lebih penting ini, dia sekarang tidak lagi menolak saat kami ajak belajar. Sebuah kemajuan yang sangat signifikan ya Bu. Saya benar-benar mengapresiasi usaha dan konsistensi Ibu dalam mendampingi Dani. Iya Pak, dia sekarang bahkan kadang meminta untuk belajar, terutama kalau kami mengkombinasikan dengan permainan fisik, yaitu permainan sangat disukainya. Itu kabar yang sangat baik. Berarti perubahan yang terjadi di rumah berdampak positif pada performa Dani di sekolah. Dani terlihat lebih semangat ketika belajar di kelas. Mari kita refleksikan perjalanan konseling kita selama beberapa minggu ini. Mulai dari permasalahan yang Dani hadapi, itu kesulitan dalam membaca dan menulis, yaitu serta tantangan dalam pendampingan belajar di rumah. Kemudian kita menemukan strategi yang sesuai, yaitu belajar sambil bergerak dan sesi pendek untuk istirahat. Ibu berhasil menerapkan strategi tersebut dengan hasil yang sangat positif. Terima kasih banyak Pak, kami sangat bersyukur bisa mendapatkan bimbingan dari Bapak. Sama-sama Ibu, sampai jumpa kembali di kesempatan lain. Dan semoga Dani terus menunjukkan kemajuan yang membanggakan.